Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Maulana Nur Sobri di channel YouTube Maulana Nur Sobri tentunya, dan juga di podcast ya, Stockcast tentunya. Oke, kali ini saya akan sedikit update gitu. Kita akan ngobrol saham lagi. Kita akan review market saham khususnya Indonesia ya gitu. Hari ini tanggal 31 Mei 2025, saya dapat berita itu bahwasanya ternyata ada isu baru nih, ada sentimen baru di market. Tapi intinya apapun itu sentimennya, yaitu tetap disclaimer on ya kawan-kawan. Sentimen yang terbaru adalah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat, itu kembali membuat sensasi ya, membuat langkah yang krusial lagi nih gitu, yaitu dia menuduh China itu melanggar perjanjian gitu. Nah, otomatis ini gak lepas dari momentum di market ya. Kalau kita ketahui kan, kalau di bulan Mei itu ada istilahnya tuh sell in May and go away gitu, dimana bursa saham gak hanya di Indonesia tapi di dunia tentunya itu juga akan mengalami sebuah fase crash gitu di bulan Mei gitu. Nah, dan itu terjadi sih, kalau kita lihat dari beberapa berita, market sempat crash ya di bursa Wall Street itu. Nanti saya akan coba tampilkan beritanya nanti. Dan di Indo bagaimana Mas? Ya, di Indo mungkin karena libur ya, kita tahu sekarang lagi libur, lagi libur apa? Libur kenaikan Isa Al-Masih. Saya ucapkan selamat merayakan kenaikan Isa Al-Masih bagi yang merayakan juga. Jadi market kita agak ketahan nih gitu, agak ketahan gitu. Apakah nanti di awal Juni, di tanggal 2 Juni itu nanti akan terjadi akan terjadi crash juga tentunya. Dan apabila itu terjadi, berarti kita kan semula berasumsi bahwasanya market itu kan nggak ada istilah sell in May and go away di bursa saham kita di Indonesia tentunya. Dan ternyata dengan adanya sentimen Trump yang menuduh China melanggar perjanjian atau manipulatif tadi itu, ini bisa menjadi sebuah momentum terjadi sell in May and go away, atau lebih tepatnya karena di Indo sekarang lagi libur nih, di Indonesia kita lagi libur nih, sehingga ya sih kita nggak tertekan ya, nggak crash gitu. Mungkin akan tertekan pada pembukaan besok di hari Senin tanggal 2 Juni 2025 tuh, sehingga nantinya momentumnya jadi ISG-nya tuh post sell in May gitu, post sell in May gitu, bukan sell in May go away tapi post sell in May gitu. Jadi ada keberlanjutan dari bulan Mei sampai Juni itu, ada kecenderungan market tuh juga akan terjadi crash ya. Kalau nggak terjadi di Mei-nya, bisa berlanjut di bulan Juni-nya. Jadi maksud dengan post sell in May itu adalah ini, sehingga nanti bisa saja nanti ketika ada winter, bukan winter sih tapi summer sih, summer is coming atau summer has coming ya, artinya ada momentum lagi di bulan Juni itu, kecenderungannya sih market agak sepi gitu. Mungkin pelaku pasar akan cenderung untuk wait and see lagi gitu, dengan adanya sentimen ini tadi. Nah, itu bisa teman-teman lihat sendiri di berita ya. Di sini saya coba menyadur dari kompas.com. Sebenarnya sih udah mulai banyak sih berita-beritanya gitu. Ya, ini tadi siang gitu ya, Trump tuding China langgar kesepakatan tarif, selamat tinggal orang baik. Itu updatean yang ditangkap oleh media ya, dari media sosialnya si Trump gitu ya. Jadi ini beritanya, selamat tinggal orang baik, tulis Trump dalam sebuah unggahan di media sosial gitu. Itu langsung direspon oleh market langsung bereaksi. Di Wall Street itu langsung terjadi crash atau drop lah gitu ya kan. Itu sehingga ya pada intinya sih dia sempat mau melunak gitu. Dan memang kalau kita lihat ya secara historisnya, memang Trump tuh pressure-nya tuh kuat banget tuh di 3 bulan sampai 6 bulan pertama dia memimpin, atau 1 semester pertama memimpin. Tapi begitu masuk semester kedua, dia cenderung smooth tuh. Cuman biasanya sih kalau kita berkaca, saya nggak tahu ini apakah skenario global atau bagaimana, biasanya kan diikuti oleh isu-isu yang unpredictable gitu. Kalau kita tahu ketika tahun 2019 kemarin ya, itu udah mulai melandai, mulai stabil, tiba-tiba ada krisis ya, atau krisisnya adalah krisis kesehatan ya, di mana kita tahu ada COVID-19 gitu. Nah, apakah nantinya, karena kita tahu ada beberapa berita tuh katanya sih kayak di Hong Kong, di Singapura, ternyata kasus COVID-19-nya tuh mulai naik lagi. Nah, ini kita nggak tahu apakah itu nantinya akan menjadi gejolak di pasar atau enggak. Tapi saya nggak berharap seperti itu ya, karena itu kan spekulasi global lah gitu. Bisa, kalau saya bilang tuh spekulasi lah ke sana gitu. Tapi yang pasti market merespon negatif itu. Nah, ini beritanya. Ini saya sadur dari pelitaonline.co, nanti bisa di cross check aja teman-teman. Ya, di sini pasar keuangan anjlok usai Trump tuduh China langgar kesepakatan dagang gitu. Ya, nah ini langsung anjlok gitu, mulai dari
indeks saham utama AS seperti Dow Jones, Standard & Poor's 500 itu ya, 500 gitu, dan juga Nasdaq juga mengalami penurunan signifikan gitu. Nah ini imbas dari imbas dari sentimen itu tadi ya. Ini kan perang dagang AS telah berlangsung sejak awal ya, kita tahu lah sampai taruhnya di atas 100% loh, bahkan puncaknya sampai 125%, kemudian turun ke 30%. Di China juga dari 125% mereka menurunkan perjanjian kemarin ya, yang kabarnya berlaku 90 hari ke 10% ya kan. Nah cuman si Trump ini ya itu tadi saya bilang, beliau itu kadang dia tuh agak unpredictable ya gitu, kadang dia bukan sebuah statement ya. Kalau kita lihat sih dari media ini kan, itu kan kayak ini ada yang memprovokasi gitu ya kan. Ada kritika tuh dari jurnalis NBC, katanya Meghan Kasela di Gedung Putih, ada keluar istilahnya taco trade ya gitu, yang merujuk pada frasa Trump always chicken out gitu. Jadi dia ketika udah nge-push dia mundur gitu. Nah dan ini menjadi trigger katanya sih kayak gitu. Sekali itu yang buat Trump mungkin akhirnya buat sentimen, tapi sekali lagi itu spekulasinya tuh di situ kawan. Nah kemudian bagaimana, apakah benar ISG nanti akan terjadi post sale in May di bulan Juni itu, karena kita bukanya kan di tanggal 2 Juni nanti. Kita akan coba cek di sini teman-teman. Oke, ini kompositnya udah saya buka, ini secara harian ya kawan. Nah sebenarnya sih ekspektasi saya nanti ini kan ada pattern kita kayak LFF-nya tuh masuk ke fase A ya. Bukan fase A, fase ini ya, fase ini ya, bisa fase uptrend gitu ya. Ketika berhasil ya segitu tembus ya di atas 7.000-an gitu. Nah harapan saya sih kayak gitu, karena ketika ISG sudah berada di area 6.700 tuh kawan, itu udah menyerahkan bahwasanya ISG itu udah masuk ke fase bullish sebenarnya sih ya, ketika di 6.700-an gitu. Nah ketika nanti dia tembus sampai 7.100 tuh bisa lanjut lagi sampai ke kisaran 7.500-an lah ini ya, ke 7.542 lah, harapannya ke sana nanti ya resistennya. Tapi ternyata adanya sentimen ini, maka otomatis ada peluang ISG itu probability-nya tuh 67% lah dia akan terkoreksi ya gitu. Harapan saya sih nggak sampai di 7.000-an ya, nggak di bawah 7.000-an lagi. Kalaupun nanti pecah 7.000, ya paling nggak kuat lah di atas 6.700. Selama ISG masih kuat di atas 6.700 itu, saya pikir ISG masih cukup solid lah untuk melanjutkan fase uptrend. Tinggal nanti kita nunggu sentimen reboundnya tuh apa gitu ya kan. Karena kalau saya tahu sih tanggal 19-an Juni nanti ada Fed rate ya gitu, ada meeting FOMC gitu. Jadi harapannya nanti itu sesuai dengan ekspektasi market lah di tanggal 19 Juni nanti akan saya coba update secara berkala gitu. Saya akan coba bahas di Stochcast ya, seri Stochcast nanti momen apa aja di bulan Juni ini yang perlu disimak oleh para pelaku pasar gitu. Itu sih teman-teman. Jadi kalau kita lihat nanti ya ISG mungkin akan 67% akan terkoreksi gitu. Harapan saya nggak pecah di 7.000 ya. Harapan saya sih ke situ, karena kalau udah pecah 7.000-an nanti dia bisa melemah lagi sampai ke 6.689 atau paling nggak 6.700-an lah. Nah harapan saya nggak di bawah itu lagi, karena kalau dia pecah lagi di 6.700, ya udah dia bisa balik lagi ke area ini nanti. Ini kan ada gap bawah nih di 5.800-an. Tapi saya pikir market bukan berarti nggak ada yang nggak mungkin di market, di pasar gitu, tapi kita tetap perlu optimis lah ya gitu, karena bagaimanapun juga kita inginnya sih market kan bisa memberikan imbal hasil ke kita gitu, sesulit apapun itu. Jadi kalau udah kondisi kayak gini, maka kita harus kalau yang udah kadung masuk, jangan lupa money managementnya ya, stop lossnya itu diterapin bener, dijalankan. Jangan sampai kalau Anda mau trading, mau scalping, ya pastikan Anda benar-benar harus keluar nih kalau udah kondisi kayak gini gitu. Jangan di hold gitu. Karena kalau udah kondisi kayak gini kan, kalau kita tahu kan, kalau udah kadung crash tuh dalam banget tuh pasar turunnya gitu. Tapi begitu juga ketika ada rebound nanti, ketika ada kita disiplin dengan money management kita gitu dan trading plan kita ketika market nanti udah menunjukkan pola mau rebound, itu kita udah ada peluru gitu guys. Ini untuk yang trader. Kalau yang investor, saya pikir sih kalaupun mereka masuk ya udah tinggal fokus saja ke saham-saham yang secara fundamental bagus ya, atau secara historinya udah jelas lah ini masuk ke saham tipe ini ya, tipe yang growth stock misalnya, atau tipe yang cukup kuat lah gitu secara fundamental itu. Saya pikir itu sih kalau untuk investor. Kalau untuk trader ya wait and see dulu aja, nggak apa-apa, atau bisa cicil beli ya kalau yang udah masih punya dana tuh. Kalau yang mau long term tuh, nah ini ketika ada crash tuh bisa lah cicil dikit-dikit lah di pasar gitu. Oke.
kayak gitu. Biasanya komoditas akan naik, tapi mungkin ini ketahan dulu ya, ketekan dulu market secara umum. Nanti tinggal di buy on weakness saja teman-teman. Kita ada contoh misalnya di BNI atau BRI kayak gitu, BCA ya kan. Nah ini kan memang dia kan di 4.600 nih area resistennya tuh. Nah ini nanti kita bisa buy on weakness, kita bisa perhatiin di kisaran 4.280 sampai 4.300-an. Terus Mandiri ya, kalau gini kenapa kok perbankan bang? Ya karena perbankan yang menurut saya sih tetap compatible ya untuk market kita. Ini paling nggak kita bisa di 5.300-an, kita perhatiin aja di sini nanti di 5.225-nya. Terus BBRI, tapi sekali lagi disclaimer on ya kawan, tetap buy on weakness saja. Ya di kisaran 4.180 kita bisa perhatiin nanti BRI. Sini kalau kuat dia akan mantul, tapi kalau nggak kuat ya dia ini ada gap bawah ya, hati-hati ya. BRI terus BBCA. Untuk BCA ini BCA ya, BCA ini udah koreksi duluan nih. Nah kita perhatiin lah di kisaran harga 9 berapa ini, 8.925 sampai level harga ya ini kisaran 9.100-an. Kita tunggu aja lah di kisaran 9.000-an ya, 9.000-an itu kita bisa buy on weakness nantinya di situ kawan. Oke seperti itu untuk perbankan. Untuk sektor lain kalau emas gimana? Kalau emas saya coba lihat dulu Antam ya di sini. Ya ini emas ini cenderungnya masih oke sih secara harian. Tinggal lihat aja sih besok harga emasnya bagaimana. Kalau harga emasnya hijau, mungkin kalaupun di awal market nanti ada crash gitu, mungkin dia akan ketekan. Tapi kalau nanti harga emasnya masih naik, saya pikir kita bisa buy on weakness atau buy on gap down ya di bawah ini, di kisaran 1.800-an lah kurang lebihnya ya. Seperti itu untuk emas. Untuk tambang sebentar. Tambang sama ini kita ya, ini kalau memang break ini bisa lanjut, tapi perhatikan juga harga batu baranya ya kawan. Jadi jangan langsung masuk market, better kita wait and see dulu deh gitu. Wait and see dulu, kalau memang harga batu bara naik kita bisa masuk gitu, tapi buy on weakness saja itu, jangan langsung di awal market gitu. Karena saya khawatir besok di awal pembukaan tuh langsung ada drop gitu kawan. Takutnya seperti itu ya. Sekali lagi disclaimer on, bisa aja saya keliru di sini gitu. Tapi ya kalau lihat sentimennya ini sangat kuat kan dia untuk downtrend ya atau crash gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman, better kita wait and see dulu kalau yang scalping ataupun trader. Tapi nanti kalau udah ada tanda-tanda dia mau rebound, misalnya kalau kita masuk ke komoditas itu kita bisa lihat harga komoditas emasnya, batu baranya, timahnya, terus juga untuk misal mata uangnya itu menguat nih gitu ya kan, rupiah kita menguat, kita bisa masuk ke perbankan atau properti kayak gitu. Oke seperti itu view dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa berikan like, share, subscribe-nya juga, dan nyalakan loncengnya juga buat yang mau ngasih super gift thanks sih. Thank you banget nih ya, supaya saya tambah semangat lagi nanti untuk update market lagi gitu guys. Oke sekali lagi terima kasih. Kita ketemu lagi di konten video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.